Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, halo, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan juga Galuh di studio. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, ini merupakan kondisi arus lalu lintas terkini, di mana arus lalu lintas dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke Keramat Jati dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Taman Mini saat ini dalam keadaan ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan, namun untuk kendaraan yang dari arah Keramat Jati mengarah ke arah Taman Mini ini sudah terlihat terjadinya peningkatan volume kendaraan. Hal itu bisa kita lihat dengan antrian di traffic light. Pada saat traffic light ini bisa mencapai 100 meter di belakang traffic light. Kemudian memang saat ini juga kawasan Taman Mini belum buka, sehingga peningkatan volume kendaraan ini kami prediksi akan terjadi pada pukul 9 hingga pukul 10 nanti. Kendaraan yang akan mengarah ke Taman Mini berkaitan dengan libur akhir pekan, sehingga memang aktivitas masyarakat ke Taman Mini akan terjadi pada pukul 9 apapun pukul 10 nantinya. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Bagi pengendara roda 2 untuk tidak kebut-kebutan, terutama gunakan helm standar SNI serta tidak menggunakan handphone saat berkendara. Hal ini mengganggu konsentrasi Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Keramat Jati juga saat ini dalam keadaan ramai lancar, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dan dari arah Taman Mini sendiri yang akan mengarah ke arah Keramat Jati dalam keadaan ramai lancar. Kemudian meskipun lalu lintas di kawasan ini lancar, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas bus Transjakarta yang kadang juga berhenti tidak pada stasiun busway. Untuk itu hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2 yang sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena tidak tertib dalam berkendara. Kemudian Cikal dan juga Galuh, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri selama 1x24 jam terjadi 295 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 45 luka berat, dan 317 luka ringan. Dari 295 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan gagal saat menyalip kendaraan di luar jalur, dan rentang waktu kejadian laka lantas ini adalah pukul 6 hingga pukul 9. Untuk itu penting sekali bagi kita sebelum berkendara untuk memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan Anda, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat. Apabila lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pentingnya untuk kita membangun kesadaran bersama dalam berlalu lintas. Hal ini untuk menyelamatkan setiap jiwa hingga tidak terjadi benturan ataupun fatalitas korban laka lantas. Bersama-sama kita selamatkan pengguna jalan, keselamatan untuk bersama. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Galuh dan juga Cikal, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, acara diskusi diaspora yang dihadiri sejumlah tokoh nasional di salah satu hotel Jakarta Selatan tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Diduga kuat kelompok preman tersebut merupakan massa yang sengaja dibayar untuk membuat kegaduhan dalam acara diskusi tersebut.
Aksi brutal sekelompok orang tidak dikenal berbaju hitam dengan masker ini terjadi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Di tengah acara diskusi, tiba-tiba sejumlah orang masuk ke dalam ruangan dan merusak semua alat peraga serta mengusir peserta. Acara diskusi diaspora yang banyak dihadiri tokoh yang kerap bersuara keras terhadap pemerintah ini pun berantakan. Sementara di depan pintu masuk, ketegangan berubah menjadi kericuhan saat sejumlah orang terlibat aksi saling dorong dan saling pukul. Tahu dia menyerbu ke dalam, lagi ada acara itu, jadi bela tanah air. Nah itu nyerbu, dia hancur-hancurin. Semua lagi diskusi, dia hancur-hancurin tuh. Artinya ada banner-banner, meja-meja balikin. Ya kelihatannya masalah politik, ini ada orang yang nyuruh preman ini. Jadi tidak suka, ya ini kan kebanyakan oposisi. Yang hadir itu kebanyakan oposisi. Sementara menurut Kapolsek Mampang, keributan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat sekelompok massa yang tidak dikenal masuk melalui pintu belakang. Saat itu pihaknya tengah melakukan pengamanan unjuk rasa oleh Aliansi Cinta Tanah Air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Para terduga pelaku perusakan merupakan massa yang berbeda dengan massa aksi yang sedang melakukan unjuk rasa. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di dan melakukan pengerusakan. Ya, betul. Jadi setahu kami bahwa kegiatan apa yang ada di Grand Kemang itu tidak ada pemberitahuan ke kami, ke Polsek ataupun ke Polres. Kami bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan ya akan melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pelaku daripada pengerusakan tersebut. Pasca peristiwa tersebut, diskusi tetap berjalan dengan pengawalan sejumlah polisi dan jawara. Diketahui sejumlah tokoh yang ada dalam diskusi tersebut, Din Samsudin, Abraham Samad, Siti Fadila, Refli Harun, dan beberapa tokoh lain. Dari Jakarta, Den Helmi, Anyus melaporkan. Presiden Jokowi menerima brevet kehormatan Hiu Kencana, lambang kehormatan Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut. Ya, penganugerahan dilakukan di atas KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang berlayar menuju Teluk Jakarta. Presiden Joko Widodo menerima brevet Hiu Kencana dan diangkat sebagai warga kehormatan TNI Angkatan Laut yang disematkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di atas KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Brevet Hiu Kencana merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AU yang diberikan kepada tokoh, warga maupun prajurit yang dinilai telah berjasa dan memberikan perhatian bagi TNI AL. Selain itu dilakukan penganugerahan tanda kehormatan Samkya Nugraha kepada Komandan Kesatuan Kap Selam Kormada II untuk prajurit KRI Nanggala 402. Usai acara penyematan, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri menyaksikan Sailing Pass dan Flying Pass Alutista TNI Angkatan Laut. Terimalah salam hormat dari kami. Pemirsa, memasuki hari keempat kampanye, Cagup-Cawagup pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno kumpul bareng relawan. Ya, dukungan relawan diyakini berdampak pada peningkatan hasil survei. Memasuki hari keempat kampanye Cagup-Cawagup pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri nongkrong bareng menyala bersama alumni SMA Jakarta di Gor Bulungan, Jakarta Selatan. Pramono mengungkapkan alumni SMA Jakarta menginginkan dua hal untuk dituntaskan, yakni berantas korupsi dan mengurangi kesenjangan di Jakarta. Saya banyak belajar dari anak saya dan teman-temannya dan juga komunitas Gensi yang selama ini dekat dengan kami. Maka secara khusus saya punya tim Gensi, secara khusus. Dan isinya para Gensi yang cara berpikirnya totally different. Misalnya kalau melihat dulu saya tidak pernah main TikTok. TikTok saya gak lebih dari 2 minggu, followernya hampir 10.000. Dan yang like di atas 250.000. Artinya apa? Saya di Gensi bisa diterima juga begitu ya. Walaupun kadang-kadang diisi oleh hal yang dulu tidak pernah saya bayangkan harus begini-begini ya. Udahlah kita gini ya.
Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menghadiri kumpul bareng relawan Jaya Center se-Jakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Melihat antusias para relawan, Rano Karno optimis dukungan yang diberikan berdampak pada hasil survei. Inilah yang membuat barangkali yang membuat survei kita meningkat karena apa? Relawan bergerak, masyarakat bergerak. Inilah hasilnya. Yang nggak bisa kita kejar ya harus hajar seperti ini, kerja keras seperti ini. Makanya saya bilang Mas Pram nggak besok datang, dia ke tempat lain, saya ke sini. Untuk apa? Sama-sama kita mensosialisasikan program-program kita. Tidak hanya itu, dalam safari politiknya, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga menghadiri acara pertunjukan dengan lakon Si Manis Jembatan Merah di Gedung Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dalam kampanye pilkada, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berbagi tugas untuk mensosialisasikan program kerja dan visi misi. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 menyatakan memiliki semangat yang sama dengan Anies Baswedan terkait visi misi yang diunggahnya di media sosial. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyebut akan melanjutkan program yang bagus dari gubernur Jakarta sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Jakarta Anies Tempat Mimpi Menjadi Nyata menghadirkan sejumlah program seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif Rp1 dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta. Namun qadarullah, ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies mengunggah visi misi untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Anies sempat mengunggah video menjawab pertanyaan soal arah dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies juga sampaikan pesan untuk pendukungnya yang disebut anak abah agar tidak buru-buru dalam memilih dan mencari tahu tentang visi misi para paslon. Bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya, apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya, semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Menanggapi hal ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyatakan visi misi Anies Baswedan hampir sama dengan yang ia sampaikan. Ia juga mengaku telah mengatur waktu untuk bertemu dengan Anies dalam waktu dekat. Jadi saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya merasa apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya, yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan. Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anies, dan memang jadwal Mas Anies ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anies juga baru pulang dari Jepang. Ketika Mas Anies di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan tidak hanya Anies, program gubernur Jakarta sebelumnya yang baik akan diteruskan. Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga ya. Jadi ini Pak Ismail saksinya beliau kan yang menjadi anggota DPRD di Jakarta ya.
Jadi artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anies, program-program Pak Gubernur sebelumnya ya yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum ada kita adakan. Yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa ya lebih bahagia ke depannya ya. Ya intinya itu. Apakah visi misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi dibandingkan dengan 3 paslon yang maju di Pilgub Jakarta, atau kode khusus merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkampanye di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Ridwan Kamil mengikuti senam akbar dan menyampaikan program kerja di hadapan ratusan simpatisan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkampanye di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Ridwan Kamil mengikuti senam akbar bersama ratusan ibu-ibu. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias warga, terutama ibu-ibu yang mengikuti senam sehat. Dalam kampanyenya, Ridwan Kamil menyampaikan program kerja di hadapan ratusan simpatisannya. Ridwan Kamil menyampaikan soal program anggaran rukun warga, kredit murah tanpa bunga agunan, serta mobil curhat. Tadi juga saya sampaikan program-program ternyata yang paling disukai kan tadi ya, RW-nya akan diberi anggaran untuk kepentingan mereka, ada kredit murah tanpa bunga agunan untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Terima kasih. Ridwan Kamil menambahkan pasangan Ridho berkomitmen untuk menjadikan kota Jakarta yang global, Jakarta Baru, dan Jakarta Maju. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, tak mau kalah dengan 2 paslon lain di Pilgub Jakarta, pasangan dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana memberikan program unggulannya ke masyarakat. Ya, keduanya berjanji memberikan internet gratis berkecepatan tinggi untuk warga Jakarta jika terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kunwardana, menghadiri dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemprov DKI di kawasan Kebayoran, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Kun menyampaikan program internet gratis dan cepat untuk warga Jakarta. Dengan koneksi internet terbaik, warga Jakarta diyakini bisa melakukan banyak kegiatan dari rumah saja. Dan ini akan mengurangi angka kemacetan di Jakarta. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, ya, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi itu bisa dari rumah, ya. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Paslon Dharma Kun juga berjanji akan menampung banyak aspirasi untuk dijadikan pertimbangan kebijakan solusi untuk permasalahan warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah semakin meningkatnya ketegangan situasi Timur Tengah akibat serangan intensif antara Lebanon dan Israel, sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia dan lembaga kemanusiaan internasional tetap mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita akan kirim kembali bantuan untuk saudara-saudara kita ke Gaza, Palestina berupa paket bahan pangan sebanyak 1.536 paket bahan pangan kita kirim dengan truk-truk kontainer. Semoga ini memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan dukung terus Gaza, Palestina sampai merdeka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan kemanusiaan Palestina kembali didistribusikan secara langsung ke kamp-kamp pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah wilayah di Yordania. Sejumlah paket bantuan yang didistribusikan berupa paket bahan makanan,
paket makanan siap saji, paket makanan anak-anak, hingga selimut musim dingin. Meski demikian, terbatasnya jumlah bantuan dan banyaknya pengungsi membuat antrian panjang dan bahkan sejumlah pengungsi tidak mendapatkan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pembukaannya, Menlu Retno menegaskan PM Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Dengan tegas, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Retno menambahkan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di sidang Majelis Umum PBB, Israel sedang melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut. Menurutnya hal tersebut sebagai penanda bahwa Netanyahu tidak menginginkan adanya perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now, more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel atrocities when all Palestinians are displaced? Or when 100,000 Palestinians are killed? Or when a regional armed conflict breaks out? That will be too late. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT KAI Daop 8 raih penghargaan MURI pada kegiatan parade lokomotif dengan livery varian terbanyak. Pelaksanaan parade lokomotif baru pertama kali diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kereta Api Indonesia ke-79. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, rangkaian kereta luar biasa KLB Parade Lokomotif Sabtu siang tiba di stasiun Tulangan Sidoarjo. Berbeda dengan kereta penumpang pada umumnya, KLB Parade Lokomotif ditarik 4 lokomotif dengan varian yang berbeda. KLB Parade Lokomotif ini digelar PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya dalam rangkaian peringatan Hari Kereta Api ke-79. Karena baru pertama kali Indonesia, kegiatan ini menarik berbagai pihak, khususnya komunitas pecinta kereta api. Parade lokomotif ini masuk dalam rekor MURI Indonesia sebagai parade lokomotif dengan varian livery terbanyak. Dari MURI bahwa lokomotif itu tidak diam, tidak ada di museum, tapi masih menjalani dinasnya. Jadi yang sangat luar biasa dan berputar sesuai dengan dinasanya tanpa kurangnya apa-apa. Karena dia, walaupun dia menjadi vintage, memberikan edukasi kepada mereka bahwa PT KAI sudah sedemikian berkembangnya, terus liverynya juga banyak, yaitu ada 4 dengan masing-masing livery yang ada sejarahnya masing-masing. Paling tidak masyarakat akan searching di Google, kemudian mencari tahu livery itu artinya apa saja, dari tahun ke berapa juga tahu. Dengan menarik 5 gerbong penumpang kelas ekonomi New Generation dan kelas eksekutif, kereta luar biasa parade lokomotif akan keliling dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Tarik, melalui stasiun Tulangan Sidoarjo untuk kemudian langsung balik ke stasiun Surabaya Gubeng. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan.